Jatman yang masuk ke rumah besar kita dan peraturan idaroh aliyah Jamiyah Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, maka hanya pihak idaroh aliyah Jatman yang bisa menyelenggarakan muktamar. Tidak ada pihak manapun yang berhak menyelenggarakan muktamar. Ya. Saya ulangi, tidak ada pihak manapun yang berhak menyelenggarakan muktamar Jatman selain idaroh aliyah Jatman yang sekarang masih dipegang oleh guru kita, orang tua kita, penuntun hati kita, ya. Tentu saja yang kita harapkan nasihat-nasihat yang tentu beliau adalah Roh Islam kita, Maulana As-Sayyid Al-Habib Ad-Doktor Muhammad Lutfi Ali bin Hashim bin Yahya. Bahkan pada video kali ini ingin saya memberikan sumbangsih saran masukan kepada Pak Lutfi bin Yahya dan kelompoknya, Pak Mas Rudi CS, orang-orang atau para kiai, para pengurus thariqah yang masih pro dan masih percaya dengan Pak Lutfi bin Yahya terkait dengan kepengurusan Jatman, yang masih ngeyel, masih bersikukuh ingin menggelar muktamar tandingan, muktamar Jatman tandingan yang tentu saja itu adalah ilegal, tidak sah dari kacamata pengurus Nahdlatul Ulama karena sudah didemisioner oleh PBNU. Nah, solusinya menurut saya, ini saran saya nih, masukan saya Pak Mas Rudi, bentuk saja badan muktamar baru atau lembaga muktamar baru yang bukan Jatmannya NU. Ya apa saja lah, silakan. Silakan namanya mungkin Jamiyah Ahli Thariqah Al-Yamaniyah misalkan, atau Jamiyah Thariqah Al-Alawiyah misalkan. Ya Pak Lutfi bin Yahya kan sudah mulai beli thariqahnya Thariqah Alawiyah. Ya sudah, bentuk saja organisasi perkumpulan ahli thariqah yang sepakat, yang pro, yang mengikuti thariqahnya Pak Lutfi bin Yahya. Jamiyah Ahli Thariqah Al-Alawiyah. Saya kira itu tidak masalah. Itu hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul di negara demokrasi ini. Kalau seperti itu yang akan dilakukan, maka tidak ada satupun orang yang boleh menghalangi. Tidak ada satu entitas pun di negara ini, tidak ada satu organisasi pun di negara ini yang boleh melarang dan menghalanginya, sepanjang lembaga organisasi thariqah yang akan dibentuk itu adalah sejalan dengan visi misi bangsa dan negara sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu lebih gentle Pak Mas Rudi, Pak Lutfi bin Yahya, untuk sekaligus membuktikan sejauh mana, sebanyak mana para guru mursyid thariqah, para muhibbin yang masih mencintai dan mau mengikuti Pak Lutfi bin Yahya dan Pak Mas Rudi CS ini. Ya, itu lebih gentle dan lebih bagus daripada mengatasnamakan Jatman, masih mau dompleng menjadi badan otonomnya Nahdlatul Ulama, masih ikut di situ di Jatman yang notabene adalah banomnya itu, tetapi tidak mau diatur dengan ketentuan Nahdlatul Ulama, tidak mau patuh tunduk dengan aturan-aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga di NU. Itu namanya mau bikin urus-urus secara wong Banyumas, gawe urus-urus Pak Mas Rudi. Gawe masalah, gawe sangkrah. Ya kalau mau tetap pakai nama Jatman NU, Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, di mana itu adalah banom atau badan otonom NU, ya ikut aturan yang ada di NU. NU PBNU hari ini telah memutuskan, telah menetapkan dari sidang plenonya bahwa pengurus idaroh aliyah Jatman yang panjenengan pimpin ini, Pak Mas Rudi dan Pak Lutfi bin Yahya, sudah didemisioner. Sudah didemisioner karena beberapa catatan, beberapa alasan, tidak perlu saya bahas lagi ya, sudah boleh dibahas. Dan PBNU telah menunjuk seorang ulama menjadi caretaker untuk atau bertugas menggelar muktamar secepatnya pasca demisionernya kepengurusan idaroh aliyah di bawah pimpinan Pak Lutfi bin Yahya. Nah, kalau mau tetap berada di Jatmannya NU, ya ikuti alur itu, ikuti alur tersebut, nunggu pengumuman muktamar yang akan digelar oleh PBNU di bawah caretaker Pak Kiai Sodaqoh itu. Nah, itu namanya konsekuen. Konsekuen ikut mematuhi, mentaati segala ketentuan yang ada di Nahdlatul Ulama. Silakan. Tetapi panjenengan mengatasnamakan Jatman NU, mengatakan tidak mau memisahkan diri dengan NU, tetapi membuat badan hukum Jatman sendiri. Satu, yang kedua mau menggelar muktamar sendiri. Disebut muktamar tandingan nggak mau.
Itu namanya muktamar tandingan, Pak Mas Budi. Itu namanya ilegal, muktamar ilegal. Itu adalah muktamar dalam rangka pembangkangan kepada induk organisasinya Nahdlatul Ulama. Masa yang seperti ini harus dijelaskan, Pak Mas Budi. Panjenengan doktor, bahkan saya sebut profesor doktor. Sekjen Jatmanya Pak Lutfi bin Yahya. Loh ya, dalam kondisi seperti itu masa disebut muktamar tandingan? Tidak mau. Kayak gitu masih menyebut bersinergi, masih mau mengatakan satu kesatuan dengan NU. Itu artinya panjenengan ngomongnya ngulon, Pak Mas Budi, tetapi berjalannya ngetan. Panjenengan mengatakan kita bersama dengan NU tidak akan berpisah dengan NU, ngulon bareng teorinya, bareng arahnya NU, tapi prakteknya Anda kemudian jalannya ngetan. Kan orang ketemu. Kalau panjenengan mengatakan Jatman tidak akan memisahkan diri dari NU, ya ikuti. Patuhi apa yang telah diputuskan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait dengan Jatman ini. Yang keputusan finalnya kemarin sudah diumumkan di Semarang di kampus Unwahas bahwa Jatmannya panjenengan sudah didemisioner oleh PBNU. Satu. Yang kedua, Jatman membuat badan hukum sendiri sedang dipersoalkan, itu tidak benar. Yang ketiga, PBNU telah membuat atau menunjuk seorang karateker untuk menjalankan tugas pembentukan atau muktamar Jatman berikutnya yang akan diadakan kalau tidak salah di kampus Unwahas kalau nggak ada pembatalan. Waktu dan tempatnya masih digodok, tapi wacananya di kampus Unwahas. Nah, kalau panjenengan sanggup mematuhi aturan itu semua, itu panjenengan namanya masih konsisten, masih tunduk patuh mengemban amanah sebagai seorang pengurus Jatman di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tetapi secara substansial, karena panjenengan sudah menunjukkan sikap pembangkangannya kepada PBNU, kemudian membuat badan hukum sendiri, kemudian akan mengadakan muktamar tandingan besok. Secara substansial, sebenarnya secara hakikat panjenengan sudah meninggalkan apa yang menjadi aturan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Panjenengan sudah terang-terangan membangkang kepada PBNU, dimulai dari ketika pengurus Aliyah Jatman Pak Lutfi ini membuat surat instruksi melarang kepada pengurus-pengurus Jatman provinsi untuk menghadiri undangannya PBNU. Itu pertama sudah pembangkangan yang nyata itu dari situ. Kemudian dari pertemuan di Surabaya itu ternyata para pengurus Jatman, Aliyah dan provinsi dan pusat datang menunjukkan bahwa sebenarnya panjenengan harusnya sudah introspeksi diri. Yang tindak lanjutnya kemudian diteruskan di PBNU sidang pleno. Nah, sidang pleno keputusan tadi sudah saya sampaikan sudah diumumkan oleh Khatib Am PBNU Pak Kiai Said Asrori. Itu saya kira. Maka sekali lagi terakhir, kalau panjenengan memang masih ingin tetap eksis memimpin sebuah organisasi Thorikoh. Thorikoh kan banyak, tidak hanya Thorikohnya Nahdlatul Ulama. Silakan bikin bentuk organisasi Thorikoh tersendiri saja. Memisahkan diri dari NU sekalian dan pakai nama, jangan pakai Jatman. Pakai nama Jadwal atau apalah. Terserah monggo. Jaringan Jamiah Ahli Thorikoh Alawiyah misalkan. Itu sejalan dengan apa yang telah Pak Lutfi lakukan dengan menamakan Thorikoh Sadiliyah ditambah Alawiyah. Padahal Thorikoh Sadiliyah bukan Thorikoh Alawiyah, bukan Thorikoh dari Bani Alawi. Saya termasuk pengamal Sadili, Pak. Pak Masudi, saya pengamal Thorikoh Sadiliyah dari Imam Abil Hasan As-Sadili. Saya juga pengamal Thorikoh Qadiriyah, Banak Sabandiyah TGN. Thorikoh Sadiliyah bukanlah Thorikoh Alawiyah, tapi mengapa Pak Lutfi menambahi ngembel-ngembeli namanya Thorikoh Sadiliyah Alawiyah. Itu merancukkan, menggabungkan antara minyak dan air menurut saya. Minyak ya minyak, air ya air. Sudah dirikan aja kelompok minyak, Jamiah Ahli Thorikoh Al-Alawiyah sendiri. Kantor pusat dari Pekalongan, siapa yang mau ikut silahkan. Bikin badan hukum sendiri. Jangan bawa-bawa NU. Dan itu tidak ada yang melarang dan menghalanginya. Boleh kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang di atas tanah NKRI ini.